Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Topik yang kita akan renungkan ialah upah mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan ulasannya, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan menyanyikannya bagi kemuliaan Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan, pencerahan dari Allah kita oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hari ini kami sungguh bersyukur atas segala anugerah, berkat, dan pertolongan-Mu. Terlebih lagi untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan, dan kami mau merefleksikannya untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kasihanilah kami. Berilah pencerahan oleh Roh-Mu, agar apa yang kami dengarkan dan apa yang diulas di dalamnya dapat kami mengerti dengan baik. Berilah hikmat kepada yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkannya, agar kami sama-sama mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Allah yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan merenungkan dan mendengarkan ulasan yang menjadi dasar arah untuk kita merefleksikannya di dalam hidup kita saat ini dan menerapkannya di dalam kesehari-harian kita. Di ayat 27, Rasul Petrus menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan
apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam satu bagian penting yang ada di dalam pertanyaan dari orang muda yang kaya, di mana dituliskan di dalam ayat 16, orang muda yang kaya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu selanjutnya kita lihat dan kita baca jawaban yang sangat penting dan esensial yang perlu menjadi refleksi di dalam kehidupan kita. Di ayat 21 Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jawaban itu menempelak orang muda tersebut. Dan apa yang terjadi pada diri orang muda itu? Ia mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi ia pergi, tidak bersedia hati untuk mengikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, demikian perkataan Tuhan Yesus di ayat 23 dan 24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Tentu perkataan Tuhan Yesus ini menjadikan murid-murid gempar dan gelisah. Jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Demikianlah respon daripada murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dan mengatakan kepada murid-muridnya, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dari pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus, kita mengetahui beberapa hal penting, bahwa berbicara tentang keselamatan itu adalah anugerah yang telah ditetapkan di dalam kekekalan. Siapakah manusia yang beroleh keselamatan, yang masuk ke dalam kerajaan Allah? Tentu bagi manusia tidak mungkin dapat beroleh keselamatan dengan usahanya sendiri, dengan jasanya sendiri. Bahkan seperti anak muda yang kaya itu, yang berargumentasi bahwa ia adalah orang yang taat kepada perintah agama. Anak muda itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tuanya, mengasihi sesama, dan ia begitu yakin dengan apa yang dilakukannya itu menjadi dasar bahwa ia beroleh keselamatan. Tentu kita harus tahu dan menyadari bahwa kita orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Kita berada di dalam penghukuman karena keberdosaan kita. Sesungguhnya kita tidak mungkin dan tidak mampu datang kembali kepada Allah. Jadi siapakah orang-orang yang dimampukan dan dapat merespon panggilan Tuhan, ajakan Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus? Ialah mereka yang telah ditetapkan di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui Kristus dan Roh Kudus. Inilah orang-orang pilihan, umat pilihan yang ada di dalam sejarah manusia, yang hadir dan akan hadir di dalam sepanjang waktu manusia ada sampai dengan akhir zaman. Memang bagi manusia tidak mungkin manusia beroleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Bagi manusia tidak mungkin dapat mengerjakan apa yang dituntut dan dikehendaki Allah. Sebab manusia sudah berdosa kepada Allah. Namun di pihak lain, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kemungkinan di dalam Allah itu adalah kemungkinan di dalam ketetapannya yang kekal, yang menyelamatkan orang-orang pilihannya. Tentu
tidak semua orang yang ada dan lahir di sepanjang sejarah adalah orang pilihan. Sekalipun manusia itu diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan Allah dari mulai Adam sampai akhir zaman, namun kita harus tahu dan menyadari hanya sebagian orang pilihan, tidak semua. Dan orang-orang pilihan itulah yang diberikan anugerah khusus, yang dikaruniakan iman, yang menjadikan mereka dapat dibawa kembali kepada Tuhan berdasarkan ketetapan anugerah di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang telah inkarnasi, hidup taat, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan datang kembali. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya mungkin bagi umat pilihan. Bagi bukan umat pilihan, tidak mungkin. Bahkan manusia tidak mungkin mencari Allah. Allah lah yang mencari manusia. Dengan pengertian dan latar belakang seperti itulah, kita mengetahui Petrus memiliki keyakinan yang mendalam dan betul-betul memberikan pertanyaan dari isi hatinya. Sepertinya ia mewakili murid-murid yang lain ketika ia berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pengikutan murid-murid termasuk pengikutan kita mengikut Tuhan Yesus itu adalah anugerah semata-mata. Anugerah khusus di mana ada iman yang dikaruniakan dan ada Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita sehingga kita dapat mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Hal ini perlu dan penting kita resapi, renungkan, dan pikirkan dengan baik-baik. Bahwa apa yang disampaikan Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus adalah respon imannya karena ia orang pilihan Tuhan. Karena ia mewakili murid-murid Tuhan, yaitu orang-orang pilihannya sepanjang zaman. Jadi pertanyaan ini hanya disampaikan oleh orang-orang percaya milik kepunyaannya yang sudah benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Itu sebabnya pertanyaan Rasul Petrus adalah pertanyaan yang sungguh relevan di dalam konteks ia dan murid-murid yang lain dan kita orang percaya yang ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada kita. Tuhan Yesus berkata, pada waktu penciptaan kembali, pada waktu anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya. Ini untuk menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan hari di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Setelah ia menyelesaikan misi Bapanya, setelah ia mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengutus Roh Kudus, dan pada waktunya ia datang kembali. Pada waktunya itu berarti pengertiannya secara eskatologis, waktu penciptaan kembali, di mana ada langit dan bumi yang baru. Ada kota Yerusalem yang turun dari surga. Di sanalah manusia-manusia yang percaya kepada Kristus, murid-murid Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus, mereka yang telah ditetapkan di dalam kekekalan, yang berjalan sepanjang sejarah hidupnya mengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib, menyaksikan Kristus dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, mendapatkan upahnya. Tuhan Yesus berkata pada waktu penciptaan kembali, bukan saja langit dan bumi yang baru, tetapi tubuh kemuliaan yang disediakan Tuhan Allah bagi umatnya yang dibangkitkannya pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus akan datang kembali dan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan murid-muridnya dinyatakan oleh Tuhan Yesus
Ada 12 takhta yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Suatu tugas dan tanggung jawab serta upah yang dikaruniakan khusus untuk para rasul yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tentulah ini suatu upah yang sangat besar. Ini bukan berbicara tentang hidup kekal saja, tetapi suatu kehormatan yang dikaruniakan Allah pada akhir zaman, pada waktu penciptaan kembali, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah upah bagi para rasul. Tetapi bukan hanya bagi para rasul dan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga berkata dan menyatakan kepada setiap orang yang karena namanya meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti upah yang sesungguhnya yang dikaruniakan dan dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Kristus, dikaruniakan, diberikan nanti, bukan sekarang. Nanti pada waktu penciptaan kembali, nanti pada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu dan tidak penting mengejar upah yang saat ini terjadi. Upah selama kita masih ada dan hidup di bumi ini, itu akan habis, lenyap, dan tidak berada di dalam konteks hubungannya dengan masa yang akan datang. Tetapi upah yang dikaruniakan Tuhan kepada pengikut Tuhan Yesus itu adalah upah yang benar-benar dinyatakan Tuhan 100 kali lipat. Artinya melampaui dari apa yang dipikirkan manusia, melampaui dari apa yang diperkirakan atau yang diharapkan atau yang diinginkan oleh manusia. Sejalan dengan itu tentu adalah hidup kekal di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Kita tahu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Sedangkan kita nantinya orang-orang percaya yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang menjalani kehidupan mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita sampai kematian tiba, sampai waktunya nanti kita menikmati tubuh yang baru pada hari kebangkitan. Kita akan menikmati kota Yerusalem, kota yang mulia yang turun dari surga. Dan di sanalah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Tentulah kita harus mengetahui bahwa ada yang sudah dipanggil terlebih dahulu dan ada yang dipanggil terakhir. Tetapi keseutuhan seluruh umat Tuhan, baik yang dipanggil dahulu maupun yang dipanggil terakhir, tetap menerima upah yang sama yang dikaruniakan Tuhan Allah dan disediakannya bagi umatnya. Kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Karena walaupun kita bukan yang terdahulu dipanggil, diutus, mengikut Kristus seumur hidup kita, tetapi yang kita terima dari Tuhan Yesus pada hari kedatangannya, itu kualitasnya dan kuantitasnya sama seperti yang diterima oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari sejak Adam sampai dengan masa kita, dan juga orang-orang yang akan datang, yang akan menerima keselamatan yang telah disediakan bagi umat pilihannya, akan menikmati hidup kekal bersama-sama di langit dan bumi yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita mengikut Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat dan Penebus kita, kita menyaksikan hidup yang benar, yang adil, yang suci, yang mulia itu sungguh-sungguh karena kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Dan kalau kita dapat melakukan firman Tuhan, kalau kita dapat mengerjakan mandat Tuhan, kalau kita dapat menyampaikan dan memproklamasikan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang, sesungguhnya itu karena Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah berjanji
bahwa Ia selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Janjinya ini digenapi dan terus diterapkan kepada setiap murid-muridnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita tidak mengejar upah yang sementara. Kita tidak mencari upah dari apa yang ditawarkan dunia. Kita tidak menanamkan harta yang ada di dunia, tapi kita menanam harta, mengumpulkannya di surga. Dengan jalan apa? Yang pertama, kita setia mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Yang kedua, kita sungguh-sungguh hidup menjalankan mandat Injil, mandat budaya di dalam kesehari-harian kita, sebagai lifestyle kita, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang menyaksikan terang dan kasih Kristus. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah garam bagi dunia. Itulah sebabnya ketika kita mengerjakan itu dengan rendah hati, meninggikan nama Allah kita di dalam Kristus, dan melakukannya dengan penuh sukacita, maka upah kita besar di surga. Tentu tidak mudah menjalankan hal tersebut dalam konteks di dunia ini. Karena setan, orang jahat, orang dunia, bahkan keinginan daging kita selalu menjadi tantangan yang besar. Bahkan musuh terbesar kita ialah diri kita sendiri. Kita harus terus-menerus menaklukkannya itu, mematikan dosa yang ada pada kita dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan kita terus-menerus meminta Roh Kudus mentransformasi pikiran kita. Lalu kita menjadi saluran berkat bagi sesama seumur hidup kita. Tentulah ada banyak kesulitan. Bisa jadi kita menderita sakit penyakit, teraniaya, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kita mungkin disingkirkan, atau bahkan dianiaya, dibunuh oleh orang-orang jahat. Tetapi ingatlah bahwa kita telah dijanjikan upah mengikut Tuhan Yesus. Hanya orang-orang pilihan yang menikmati upah tersebut. Refleksinya bagi kita, marilah kita mengarahkan hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya kepadanya lah mata iman kita arahkan. Hanya kepadanya lah pusat kehidupan kita. Di tengah kesulitan apapun, kesulitan pada tubuh kita yang lemah ini, kesusahan di dalam menafkahi kehidupan kita dan keluarga, atau mencari sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita, biarlah semuanya itu kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Dan kita tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Mari kita lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan dan ulasan yang dapat kita dengar bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah merenungkan bagian-bagian penting dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk setia mengikut-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat kekuatan dari Roh-Mu, agar kami sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Sangkal diri, memikul salib. Kami tidak mau meninggalkan panggilan-Mu. Kami tidak mau seperti anak muda yang karena kekayaan dan harta dan apa yang dimilikinya, akhirnya tidak mau mengikut Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami acap kali jatuh bangun untuk mengikut-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau setia menopang kami. Tariklah kami kembali saat kami jatuh, dan bawalah kami, tuntunlah kami ke jalan-Mu terus ya Tuhan, agar kami betul-betul menikmati segala pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.